Aksi nyata, inquiry apresiatif Bagja secara nyata. Saya Ahlakul Karimah dari SMA Negeri 1 Tegal Grimo, calon guru penggerak Angkatan 3 Banyuwangi 6. Strategi untuk menumbuhkan keterampilan abad 21 pada murid SMA Negeri 1 Tegal Grimo dengan penggunaan aplikasi Excel dalam akuntansi dagang. Hal-hal yang melatar belakangi pada kegiatan ini, di mana pada abad 21 saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merambah dengan cepat, ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam segala segi kehidupan, termasuk salah satunya segi pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Tujuan dari kegiatan ini yaitu dengan adanya tantangan zaman, maka saya berusaha membimbing pengetahuan anak didik saya agar mampu memegang pengetahuan sebagai tombak utama. Namun, dengan pengetahuan saja tidak cukup untuk mewujudkan era revolusi industri 4.0. Karena itu, perlu adanya keseimbangan antara pengetahuan dengan keterampilan sebagai dasar dari sumber daya manusia yang berkualitas pada perkembangan zaman. Tolak ukur yang saya gunakan yaitu dalam proses pembelajaran penggunaan aplikasi Excel dalam akuntansi dagang, di mana saya sebagai seorang calon guru penggerak melakukan proses pembelajaran yang mampu mengakomodir kemampuan berpikir kritis siswa, yaitu dengan membiasakan siswa tidak hanya menerima materi dari satu sumber, karena nantinya tidak mampu mengkritisinya. Lini masa yang akan dilakukan yaitu penggunaan aplikasi Excel dan akuntansi dagang. Maka perlu dilakukan strategi dalam pelaksanaan kegiatan aksi nyata ini, yaitu terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan penggunaan aplikasi Excel dalam akuntansi dagang. Kemudian yang kedua, penggunaan aplikasi Excel dalam akuntansi dagang kegiatan pembelajaran, di mana dilaksanakan mulai dari persiapan hingga siswa mampu membuat laporan keuangan perusahaan yang bertahap tersebut dilaksanakan dengan cara semenarik mungkin sehingga mendapatkan antusias dari para anak. Yang ketiga, di mana tahap akhir terdiri dari pembuatan laporan, hasil kegiatan, dan pengukuran produk laporan hasil dari proyek siswa. Untuk melakukan kegiatan ini, saya membutuhkan dukungan, yaitu dalam melakukan pembelajaran akuntansi berbasis aplikasi Excel. Dalam perusahaan dagang ini banyak faktor yang mendukung bisa terlaksananya kegiatan ini. Yang pastinya, yang terpenting adalah semangat belajar dari anak didik memegang peranan itu, dan juga semangat JGP yang selalu siap berinovasi untuk kemajuan pendidikan. Merdeka belajar agar terciptanya pelajar Pancasila yang siap menghadapi tantangan zaman. Pada penggunaan aplikasi ini, saya juga meluncurkan modul yang gunanya untuk sebagai pegangan siswa, yaitu modulnya seperti yang saya tampilkan ini, yaitu aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel oleh Ahlakul Karimah SEMM dari SMA Negeri 1 Tegal Grimo.
ini adalah sebuah aplikasi Excel yang digunakan untuk akuntansi perusahaan dagang. Di sini saya membuat inovasi. Ini adalah sekolah saya, SMA Negeri 1 Tegal Bimo. Di sini ada beberapa menu, yaitu nama perusahaan, kemudian komputer, alamat Jalan Gajah Mada nomor 57 Banyuwangi, periode Maret 2021. Di dalam periode ini bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada menu-menu. Di sini ada tertulis akuntansi dagang. Ini logo gambar saya. Kemudian saya juga menggunakan kearifan lokal dengan background yaitu gandrung karena saya berasal dari Banyuwangi. Pada menu-menu utama ini, di sini ada yaitu di bawah sendiri ada menu akun, saldo awal, customer saldo dan supplier, stok, aset, buku besar dan jurnal. Nah, di sini pada menu-menu utama sudah ada di kotak-kotak, ada daftar akun, saldo awal, customer, data. Jadi, para pengguna aplikasi ini memudahkan untuk membuat dalam satu jurnal transaksi bisa langsung masuk link ke buku besar, buku piutang, buku hutang, neraca saldo, rekonsiliasi bank, dan aksesori. Aplikasi ini saya buat yang pastinya anak didik saya harus semuanya juga sudah mahir dalam aplikasi manual. Di sini saya membuat aplikasi ini untuk menyiapkan anak didik saya untuk mengikuti perkembangan zaman agar mereka efektif dalam mengerjakan akuntansi dagang, menghindari kekeliruan. Jadi di sini misalnya saya klik daftar akun. Di sini akan muncul menu-menu akun. Ada kas, bank, piutang, persediaan, perlengkapan kantor, asuransi, dan semua kode-kode akun yang tercatat dalam neraca. Semua ada, sudah tersedia. Kemudian saya ingin kembali lagi pada menu utama. Saldo awal. Saya klik saldo awal. Baik, saya klik saldo awal. Di sini akan muncul di mana dalam kegiatan akuntansi bekerjanya pasti dari saldo awal. Di sini ada saldo awal, kas sudah tersedia 2.600.000. Kemudian selanjutnya bank 26.725.000. Saya kembali lagi. Kemudian kita berbeda siapa saja customer dalam perusahaan. Data customer langsung ada di sini. Data customer piutang, data supplier, kita punya hutang pada siapa. Kemudian data stok barang kita, stok barang perusahaan ada apa saja. Langsung sudah terbaca, yaitu ada Intel, Dolcor, ada semua. Kemudian aset tetap perusahaan. Aset tetap perusahaan meliputi apa saja. Ternyata ada gedung, mobil Avanza, komputer, printer. Ini merupakan aset-aset tetap perusahaan. Kemudian kita masuk kepada transaksi, karena transaksi itu awal kita bekerja. Nah, di sini misalnya pada tanggal 3 bulan 1 itu ada penjualan. Penjualan itu yaitu karena barangnya semuanya menjualnya itu tidak dibuat tunai, maka akan masuk pada akun piutang dagang dan pada akun penjualan. Nah, pada penjualan lagi ternyata ada potongan penjualan, ada PPN pengeluaran juga, semua sudah terkoneksi di aplikasi ini. Kemudian misalnya pembayaran hutang bank, ada hutang bank. Karena membayar langsung tunai maka kasnya berkurang. Pembelian kertas HVS masuk perlengkapan kantor dan tunai maka kas berkurang. Misalnya ini ada membeli barang, ternyata ada potongan pembelian.
Pembelian ada PPN masukan dan hutang dagang karena pembeliannya itu tidak tunai, maka hutang. Kemudian misalnya ini ada servis AC. Ternyata perusahaan membutuhkan servis. Di sini masuk beban servis dan pengeluaran. Di sini ada pendapatan jasa, yaitu kas dan pendapatan jasa servis. Jadi semua ini adalah jurnal yang nantinya link pada tempat-tempat yang lain. Ini sekarang kita masuk ke buku besar. Di sini kalau kita sudah membuat jurnal, dia akan masuk ke buku besar dengan sendirinya. Jadi kita tidak usah bekerja secara manual. Kemudian buku piutang, uang-uang perusahaan ada di mana saja sudah terkoneksi di sini. Kemudian buku hutang, perusahaan punya hutang pada siapa saja bisa tercatat dengan otomatis. Baru kemudian akan muncul yang namanya neraca saldo. Neraca saldo, oke, keluar semua neraca saldo. Kemudian kita lanjut, yaitu adjustment. Adjustment itu apa? Yaitu jurnal penyesuaian. Di sini ada jurnal penyesuaian di mana adjustment itu untuk menyesuaikan barang-barang yang ada barang-barang atau penyesuaian atau penyusutan yang tidak sesuai dengan kenyataan antara tulisan dan kenyataan rekonsiliasi bank. Di sini ada semuanya langsung terkoneksi. Kemudian laba rugi urut kaitannya dengan offset. Kemudian baru ekuitas, kemudian di sini ada neraca, oke. Nah, neraca sudah ditentukan bahwa di mana ada aset lancar berupa kas, bank, hutang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka. Dan ada aset tetap, gedung, akun penyusutan gedung, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, peralatan kantor, dan akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian di pasifah ada kewajiban. Ada hutang lancar, yaitu ada hutang PPN, kemudian hutang jangka panjang. Ada modal, yaitu modal usaha, kurangi fresh, kurang pribadi, laba periode berjalan. Ini sudah muncul, dari aplikasi ini akan muncul langsung pada yaitu neraca. Di sini ada yang namanya arus kas 1. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita melihat keluar masuknya kas. Kemudian arus kas 2. Kemudian jurnal penutup. Ini jurnal penutup. Ya, jurnal penutup itu kalau kita manual mengerjakannya mengambil dari laporan laba rugi. Tapi karena kita tidak manual maka kita kemudian ini neraca saldo setelah penutupan. Jadi teman-teman, kita sebagai pendidik harus selalu siap berinovasi untuk mendidik anak didik kita, yaitu agar bisa menghadapi tantangan zaman, agar anak didik kita skillnya, kemampuannya bisa mengikuti teknologi dalam genggaman. Jadi mereka selalu siap untuk menghadapi keadaan apapun. Dia tidak tergerus dengan kemajuan teknologi, tapi anak didik kita bisa menggenggam dan mengendalikan teknologi. Di awal, saya menerangkan kepada anak didik saya tentang bagaimana cara kerja dari operasi Excel. Saya membimbing anak-anak satu-satu. Anak-anak antusias, karena pada dasarnya mereka sudah saya bekali cara menggunakan aplikasi dagang secara manual. Ada yang menggunakan laptop dan ada juga yang menggunakan HP. Mereka saling berkolaborasi, saling membagi ilmu,
dan menularkan kepada teman-temannya. Saya berusaha untuk menjembatani dan menjadi fasilitas mereka agar mereka bisa meraih mimpi-mimpi mereka untuk masa depan mereka. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak mengabdi dengan ikhlas.